Langsung. Yang lain mau langsung nggak ini? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 53 tentang Tentara Nasional Indonesia yang membahas tentang usia pensiun perwira TNI. Pasal tersebut berbunyi, prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama. Berdasarkan pasal tersebut, artinya Hadi Cahyanto sebentar lagi akan memasuki masa pensiun dari jabatannya sebagai Panglima TNI Marsikal. Hadi Cahyanto merupakan seorang perwira yang memiliki karir cemerlang di dunia kemiliteran, mulai dari seorang pilot TNI AU, komandan pangkalan militer, sekretaris militer, hingga inspektur jenderal Kemenhan. Karirnya yang cemerlang terus berlanjut hingga beliau dipercaya menjadi kepala staf TNI AU dan puncaknya menjadi seorang Panglima TNI. Panglima TNI Hadi Cahyanto ditunjuk sebagai Panglima TNI ke-20 menggantikan Panglima TNI Gatot Nurmantio yang telah memasuki masa pensiunnya. Marsikal Hadi Cahyanto resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara sebagai Panglima TNI pada 8 Desember 2017. Hadi Cahyanto dilantik dengan Kepres nomor 83/TNI. Pelantikan ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPR usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 1 DPR RI. Tahun ini, tepat pada 8 November, Marsikal Hadi Cahyanto memasuki usia 58 tahun. Artinya sebentar lagi Hadi Cahyanto memasuki masa pensiun dari jabatannya sebagai Panglima TNI Marsikal. Memasuki masa pensiun yang kurang dari setahun lagi, beberapa nama pun digadang-gadang memiliki luang yang besar untuk menduduki posisi Panglima TNI menggantikan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Lantas, siapakah sosok pengganti Panglima TNI tersebut? Berdasarkan hasil penelusuran Mimin, berikut ini adalah 3 nama sosok pengganti Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto setelah pensiun. Kasat Jenderal Andika Perkasa. Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan sosok jenderal yang satu ini? Beliau adalah tokoh militer populer di kalangan masyarakat. Tak ayal jika dirinya digadang-gadang sebagai kandidat kuat pengganti Panglima TNI. Seperti apa rekam jejaknya? Mari kita simak. Andika Perkasa merupakan lulusan Akademi Militer Angkatan 1987 yang lahir pada 21 Desember 1964 di Bandung. Setelah mengenyam pendidikan di Akmil, Andika ditugaskan sebagai Komando Pasukan Khusus. Sejak bergabung dengan Korps Baret Merah atau Kopassus, jabatan Andika pun kian melesat. Kemudian dari tahun 2003 hingga 2011, dirinya mendapat pendidikan militer di Washington DC, Amerika Serikat, dan berhasil mendapat gelar master. Setelah menyelesaikan pendidikan militernya, jabatannya pun kembali melesat. Pada tahun 2013, Andika diangkat sebagai kolonel dan masih di tahun yang sama, beliau diangkat menjadi brigadir jenderal dan kepala dinas Angkatan Darat. Setahun kemudian, beliau diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas Pampres. Kemudian pada tahun 2018, menjabat sebagai Pangkostrat. Namun jabatan tersebut hanya sebentar sebelum akhirnya beliau kembali dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Kasat TNI. Setelah menjabat posisi inilah, Jenderal Andika mulai dikenal luas oleh masyarakat terkait terobosannya terhadap penanganan pandemi COVID-19. Ada 3 alasan Jenderal Andika Perkasa layak duduk di kursi Panglima TNI, dipaparkan oleh politisi PDIP Effendi Simbolon dan pengamat militer Aris Santoso. Pertama, Jenderal Andika Perkasa sudah memimpin Matra TNI AD selama 2 tahun. Alasan kedua, beliau adalah sosok populer di media. Ketiga, Jenderal Andika Perkasa dianggap berhasil melakukan berbagai terobosan. Gimana? Jenderal Andika udah cocok belum jadi Panglima TNI? Komen di bawah ya. Kasal Laksamana Yudo Margono. Laksamana Yudo Margono merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988 yang lahir di Madiun,
pada 26 November 1965. Pengalamannya di dunia militer juga terbilang banyak. Yudo Margono saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut ke-27 sejak tanggal 20 Mei 2020, menggantikan Laksamana TNI Siwi Sukma Adi. Sebelum dilantik menjadi Kasal, Yudo Margono pernah menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 pada tahun 2019. Tidak hanya itu, sejumlah jabatan pun pernah dirasakannya, mulai dari tugas operasi militer maupun operasi bantuan kemanusiaan. Seperti operasi siaga tempur laut berupa pengusiran kapal ikan asing yang berada di Laut Natuna, operasi kemanusiaan penanganan COVID-19 dengan membawahi 4 komando tugas gabungan terpadu, yaitu di Natuna, Pulau Sebaru, RSD Pulau Galang, dan RSD Wisma Atlet Kemayoran. Dia juga pernah memegang jabatan sebagai Panglima sebanyak 3 kali, yakni Panglima Komando Lintas Laut Militer, Panglima Komando Angkatan Armada RI Kawasan Barat, dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Wow, sungguh prestasi jenjang jabatan yang mendekati sempurna. Amazing. Tak heran jika Laksamana Yudo Margono telah mengoleksi beberapa penghargaan. Di antaranya Bintang Yuda Dharma Pratama, Bintang Yuda Dharma Nararya, Bintang Jalasena Pratama, Bintang Jalasena Nararya, Satya Lencana 8, Satya Lencana Kesetiaan 16. Juga mendapat Satya Lencana Kesetiaan 24, Satya Lencana Dwidya Sista, Satya Lencana Kebaktian Sosial, Satya Lencana Wiradharma, Satya Lencana Wiranusa, Satya Lencana Dharma Nusa, dan Satya Lencana Dharma Samudra. Dengan sederet prestasi dan jenjang jabatan militer yang nyaris sempurna, wajar bukan jika Laksamana Yudo Margono menjadi kandidat Panglima TNI? Menurut kalian gimana? Yuk, komen di bawah. Kasau Marsikal Fajar Prasetyo. Kandidat terakhir adalah Marsikal Fajar Prasetyo. Marsikal TNI Fajar Prasetyo menjabat sebagai Kasau ke-23 setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 20 Mei 2020. Beliau mengawali karirnya sebagai penerbang tempur pesawat Ever Skyhawk di Skadron 11 Lanut Sultan Hasanuddin pada tahun 1990 hingga 1995. Dan pesawat VIP jenis B737 dan F28 di Skadron Udara 17 Lanut Halim Perdana Kusuma. Fajar Prasetyo juga sempat menjadi atase pertahanan udara di Malaysia. Selain itu, Fajar juga sempat menjabat Direktur Pendidikan dan Latihan Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara. Pada tahun 2016, beliau ditunjuk menjadi Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma. 2 tahun kemudian pada 2018, beliau menjabat Panglima Komando Operasi TNI AU1. Saat menjabat posisi ini, beliau dianggap sukses melaksanakan sejumlah tugas operasinya yang berlangsung aman dan lancar dengan predikat Zero Accident. Widih, keren. Beri aplaus dulu dong. Aksi Fajar Prasetyo membuat dirinya dikenal oleh publik adalah ketika beliau memerintahkan untuk membantu pemerintah dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Seperti operasi TMC, menangani kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan, penanggulangan bencana gempa bumi di Palu, serta evakuasi korban unjuk rasa di Wamena. Selain itu, beliau juga aktif membuat kegiatan bakti sosial seperti pembagian sembako hingga pengobatan gratis. Oh iya, Mimin hampir lupa. Sebelum ditunjuk menjadi Kasal, Fajar Prasetyo menduduki jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2, sebuah organisasi TNI yang diresmikan Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto pada tahun 2019. Kira-kira siapa ya yang nantinya akan menggantikan posisi Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto? Menurut kalian siapa? Kasih tahu kami di kolom komentar ya. Thank you update lovers.